Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menuntut ilmu. Baiklah adik-adik mahasiswa, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ada bunga tunggal ya, kemudian ada bunga majemuk, lalu ada rente ya, ada rente pranumerando, ada rente postnumerando, lalu juga ada rente kekal. Nah, sekarang di pertemuan ke-9 kita akan membahas materi mengenai anuitas. Jadi apa itu anuitas akan kita bahas di sini. Baik, adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan masalah anuitas dalam sistem pinjaman. Dengan indikatornya, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian anuitas dalam keuangan dan juga mampu menghitung nilai anuitas. Oke, pernahkah kalian melihat ini sistem pinjaman KPR? Ya, jadi kredit kepemilikan rumah. Itu kan artinya kita menyicil ya, setiap bulannya kita menyicil ke bank untuk pembayaran angsuran rumah yang kita beli. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung cicilan yang harus dibayar setiap bulan kalau rumah itu dibeli dengan cara angsuran? Nah, kemudian berapa sisa pinjaman kita jika kita sudah mencicil selama N tahun? Nah, jadi itu semua akan dipelajari dalam materi anuitas. Jadi anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Jadi anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga. Jika suatu pinjaman sebesar M dilunasi dengan sistem anuitas tahunan selama N tahun, dengan suku bunganya adalah I% per tahun dan setiap anuitas sama besarnya. Jadi anuitas itu sama besarnya setiap bulan ya, setiap periode. Jadi maka berlaku ini, angsuran pertama. Angsuran kedua itu adalah angsuran pertama ditambah bunga. Bunganya yaitu bunga pada angsuran pertama yaitu A1 kali I. Lalu untuk angsuran ketiga adalah angsuran kedua ditambah bunga pada angsuran kedua yaitu A2 ditambah A2 kali I. Begitu seterusnya sehingga diperoleh AN sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat N-1. Jadi ini untuk mencari angsuran, nilai dari angsuran. Jadi kalau kita ingin mencari berapa angsuran ke 8, berarti A8 sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat 7. Contoh, suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besarnya anuitas adalah Rp400.000, maka tentukan besarnya angsuran pertama jika bunga pertama adalah Rp250.000. Kemudian yang kedua besarnya bunga kelima jika angsuran kelima adalah Rp315.000. Jadi diketahui ya, anuitasnya atau A sama dengan 400.000. Kemudian yang ditanya adalah A1, angsuran pertama A1. Berdasarkan rumus di awal tadi bahwa anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga. Jadi A sama dengan A1 ditambah B ya. Sehingga A1 adalah A dikurangi B1. Kita tahu bahwa A-nya 400.000, lalu B1 atau bunga pertamanya adalah Rp250.000, sehingga angsuran pertamanya ketemu Rp150.000. Kemudian yang B itu kita mencari angsuran
kelima, mencari bunga kelima ya. Nah, mencari bunga pada angsuran kelima. Nah, jadi bunga pada angsuran kelima yaitu anuitas dikurangi angsuran kelima. Nah, anuitasnya kita tahu, lalu angsuran kelimanya kita juga diketahui di soal, sehingga diperoleh bunga pada angsuran kelima yaitu Rp85.000. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas tahunan. Tentukan besarnya anuitas jika besarnya angsuran ke-6 dan bunga ke-6 masing-masing adalah Rp215.000 dan Rp85.000. Jadi langsung saja diketahui A6 dan B6, ditanya A, langsung saja ke rumus A sama dengan A6 ditambah B6. Jadi besarnya anuitas itu sama ya setiap periode. Jadi angsuran pertama ditambah bunga pertama itu sama dengan anuitas. Angsuran kedua ditambah bunga kedua itu sama dengan anuitas, besarnya sama. Ya, sehingga diperoleh anuitasnya adalah Rp300.000. Contoh 3. Suatu pinjaman Rp10 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan sebesar Rp500.000. Jika suku bunganya 3% per bulan, maka tentukan besarnya bunga pertama dan angsuran pertama, dan juga besarnya angsuran ke-7. Oke? Yang C besarnya bunga ke-9. Oke, kita ketahui bahwa modal awalnya suatu pinjaman yaitu M-nya adalah 10 juta. Lalu anuitasnya atau A adalah 500.000. Lalu suku bunga atau I yaitu 3% atau 0,03. Kemudian yang pertanyaan A, kita akan mencari nilai dari bunga pertama dan angsuran pertama. Baik, pertama langkahnya adalah kita dapat mencari nilai dari bunga pertama yaitu M kali I. Jadi modal awal kali I itu adalah bunga pertama, yaitu ketemu di sini Rp300.000. Nah, jadi anuitas kita punya nilainya, kemudian B1 kita juga punya nilainya, maka kita dapat mencari nilai A1 yaitu A dikurangi B1, hasilnya adalah Rp200.000. Kemudian untuk nomor B, yaitu mencari besarnya angsuran ke-7 atau A7. Nah, langsung saja pakai rumus A7 sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat 7 min 1. Pakai rumus yang di awal tadi ya, yaitu AN sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat N min 1, sehingga hasilnya ketemu Rp238.810,46. Lalu pertanyaan C, kita mencari nilai B9, berarti kita harus mencari dulu A9 baru nanti ketemu B9 ya. Untuk mencari A9 pakai rumus AN sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat N min 1, sehingga menghasilkan A9 yaitu Rp250.354,02. Sehingga B9 dapat kita cari yaitu A dikurangi A9, hasilnya adalah Rp246.645,98. Oke, kalau tadi kita diketahui ya, nilai anuitasnya diketahui, kemudian kita mencari berapa angsuran pada bulan kesekian, lalu bunga pada bulan kesekian. Nah, sekarang dibalik. Kita akan mencari berapa nilai anuitas dari suatu modal atau angsuran ya. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Besarnya pinjaman itu adalah sama dengan jumlah semua angsuran.
Ya, sehingga dapat dituliskan bahwa M sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan AN. Nah, kalau kita kaitkan dengan anuitas ya, A2 sendiri itu adalah A1 ditambah A1I ya, berdasarkan slide sebelumnya tadi. Sehingga A2 itu adalah A1 kali 1 plus I, A3 itu adalah A1 kali 1 plus I pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan AN. AN sendiri adalah A1 kali 1 plus I pangkat N min 1. Nah, ternyata kita lihat M ini merupakan suatu deret geometri. Dengan suku pertamanya adalah A1 dan rasionya adalah 1 plus I, di mana nilai dari 1 plus itu nilainya lebih dari 0 ya. Sehingga kita dapat mencari jumlah N suku dari suatu deret geometri, yaitu M-nya ini ya, sehingga diperoleh A1-nya A1 adalah MI per 1 plus I pangkat N min 1. Di mana anuitas A itu adalah A1 plus B1 ya, di mana B1 atau bunga pertama itu adalah modal awal kali I, sehingga A1 kita substitusikan menjadi A min M kali I ya. Jadi disubstitusikan A1-nya adalah A min M kali I, sehingga diperoleh rumus A, rumusnya anuitas A dari suatu pinjaman M dengan suku bunga I persen per periode selama N periode adalah M kali I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Jadi ini rumusnya mencari nilai anuitas. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara anuitas dengan angsuran pertama? Jadi kalau tadi kan menghitung nilai anuitas yang kita gunakan hanya M dengan I ya. Lalu kemudian sekarang kita kaitkan dengan angsuran pertama. Ya, jadi dari rumus ini ya, A1 adalah M kali I per 1 plus I pangkat N min 1, lalu A-nya sendiri adalah M kali I kali 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N min 1, sehingga diperoleh nilai anuitas sama dengan angsuran pertama kali 1 plus I pangkat N. Nih. Contoh. Tentukan nilai anuitas dari suatu pinjaman sebesar 5 juta selama 2 tahun dengan suku bunga 2% per bulan. Jadi diketahui M-nya 5 juta, N-nya 2 tahun, kemudian I-nya 2% atau 0,02 per bulan. Kemudian yang 2 tahun ini kita konversikan ke 24 bulan karena suku bunganya adalah per bulan. Selanjutnya yang ditanya adalah A. Ya. Jadi berdasarkan rumus yang pertama tadi ya, kita masukkan sehingga ketemu A-nya adalah 264.355,49. Tuh. Oke. Contoh lagi. Pinjaman sebesar 10 juta dilunasi dengan anuitas bulanan selama 3 tahun dengan suku bunga 2,5% per bulan. Tentukan anuitasnya, tentukan bunga dan angsuran pertama, dan juga tentukan bunga dan angsuran ke-24. Oke, jadi diketahui M-nya adalah 10 juta, kemudian N-nya 3 tahun atau kita konversikan ke bulan ya menjadi 36 bulan. Lalu suku bunganya adalah 2,5% atau 0,025 suku bunganya per bulan. Kemudian kita akan mencari anuitas. Berdasarkan rumus ya, tinggal dimasukkan
ketemu 424.515,77 itu adalah nilai anuitas. Kemudian pertanyaan yang B, kita mencari bunga pertama dan angsuran pertama. Bunga pertama dapat kita cari dari modal awal kali I, sehingga ketemu Rp250.000 itu bunga pertama. Sehingga untuk mencari angsuran pertama, kita bisa mencari yaitu anuitas dikurangi bunga pertama, yaitu Rp174.515,77. Kemudian yang ketiga, kita mencari nilai dari angsuran ke-24. Berdasarkan rumus ya, AN sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat N-1, sehingga diperoleh nilai dari A24 sama dengan Rp307.952,39. Dan bunga ke-24 itu adalah kita cari dari anuitas dikurangi A24. Sehingga ketemu Rp116.563,38. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan adik-adik mahasiswa, apakah sudah paham bagaimana menghitung atau mencari nilai anuitas ya dari suatu pinjaman, kemudian bagaimana cara menghitung angsuran, menghitung bunga ya. Jadi silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Ya, ada 4 soal, silakan dicoba. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.